Topologi jaringan adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan bantuan kabel UTP dan fiber optik ataupun tanpa kabel, yaitu nirkabel. Sebagai media transmisi, fungsi utamanya adalah memastikan proses masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi atau satu sama lain. Jenis-jenis topologi jaringan yang pertama adalah topologi ring. Topologi ring ini umumnya digunakan pada perusahaan. Topologi ini diterapkan dengan membentuk lingkaran saat menghubungkan antar komputer. Nah, setiap komputer dihubungkan secara seri atau satu sama lain akan membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin atau ring. Hal ini bertujuan agar berinteraksi dalam kondisi dekat ataupun jauh. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh topologi ring. Berikut kelebihan dari topologi ring. Yang pertama, mudah untuk dirancang dan direncanakan. Yang kedua, mudah melakukan instalasi baru. Yang ketiga, kecepatan aliran data lebih tinggi akan memberikan kemudahan dalam mengakses internet. Yang keempat, tidak memiliki resiko collision atau tabrakan data karena aliran data akan berjalan dengan satu arah saja. Nah, untuk kekurangan topologi ring yaitu yang pertama, apabila terdapat kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Yang kedua, kecepatan aliran data bergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan sehingga tipe ini tidak akan cocok untuk sistem yang memiliki banyak aliran atau jaringan. Nah, yang ketiga yaitu sinyal akan semakin lemah apabila node yang dituju jaraknya cukup jauh. Nah, yang kedua ada topologi star. Topologi jaringan star umumnya berbentuk star atau bintang. Topologi ini merupakan jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Dengan demikian, pada masing-masing perangkat akan memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Topologi tree, topologi jaringan berbentuk tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star. Topologi tree mempunyai kelebihan yaitu 1. Pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. 2. Apabila salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. 3. Arus informasi data yang dilakukan secara point to point. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu 1. Pada seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utamanya. 2. Peran hub atau akan cukup penting sehingga apabila terjadi kerusakan akan menimbulkan pengaruh cukup besar pada sistem topologi. Nah, yang ketiga, biaya membangun topologi model ini cukup mahal dan yang terakhir adalah instalasi topologi tree cukup susah untuk dilakukan. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan mesh, sistem topologi yang koneksi antar komputernya saling terhubung secara langsung satu sama lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh topologi mesh. 1. Kelebihan topologi mesh. Berikut kelebihan dari topologi mesh, yaitu yang pertama, data yang ditransfer akan mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. 2. Kerusakan salah satu komponen tidak akan memengaruhi komponen jaringan lainnya. Yang ketiga, keamanan data akan terjamin. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu 1. Telah menggunakan banyak kabel. 2. Proses instalasi jaringan akan cukup susah untuk dikembangkan. Dan 3. Biaya yang dibutuhkan akan menjadi lebih tinggi. Topologi hibrid. Topologi jaringan jenis hibrid adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Umumnya topologi seperti ini dapat digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lainnya. Nah, topologi hibrid memiliki kelebihan, yaitu sifat fleksibel dan efisien. Yang kedua, tipe jaringan dapat disesuaikan dengan tujuan secara tertentu. Yang ketiga, kecepatan jaringan akan cukup stabil. Dan kekurangan topologi hibrid yaitu 1. Untuk biaya pengelolaan dan perawatan akan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan akan cukup rumit. Yang kedua, instalasi jaringan akan cukup susah untuk dikembangkan. Yang ketiga, jaringan tipe ini akan membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak seperti hub, switch, router, access point, LAN card, dan wireless card. Topologi linear. Topologi jaringan linear dikenal dengan sebutan topologi yang runtut. Topologi linear dirangkai dengan urutan menggunakan kabel utama yang telah dihubungkan pada setiap titik di dalam komputer. Ciri utama topologi linear yaitu memiliki skema yang serupa dengan topologi bus dan telah menggunakan konektor BNC serta kabel RJ58.
Arsitektur jaringan adalah suatu rencana arus komunikasi yang dapat diterapkan pada media elektronik. Arsitektur jaringan merupakan suatu lapisan atau himpunan layar yang memiliki tujuan untuk memberikan layanan pada layar di atasnya. 1. Pembagian dasar arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan dibagi menjadi 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Ketiganya akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. LAN adalah jenis arsitektur jaringan yang pada jaringannya hanya mencakup area lokal. Artinya, jaringan ini tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh orang yang masih berada di area LAN. LAN dapat menghubungkan sebuah perangkat ke internet menggunakan perangkat jaringan secara sederhana. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah arsitektur jaringan yang jangkauannya lebih luas dibandingkan LAN. Teknologi yang digunakan sudah lebih canggih dibandingkan seluruh jaringan komputer yang telah menggunakan LAN. Alasan MAN memiliki jangkauan yang lebih luas yaitu karena jaringan ini dapat menghubungkan jaringan komputer antar kota. Namun, untuk dapat membuat atau menerapkan jaringan MAN, maka dibutuhkan operator telekomunikasi. Operator ini yang nantinya akan berperan untuk menghubungkan antara jaringan komputer satu dengan jaringan komputer yang lainnya. Ada Wide Area Network atau WAN. Jaringan komputer yang jangkauannya lebih luas lagi daripada MAN yaitu WAN. Teknologi yang digunakan juga sudah lebih canggih dibandingkan LAN atau MAN. Apabila MAN dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan jaringan antar kota, maka WAN dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan jaringan komputer antar negara, bahkan WAN dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan jaringan antar benua. Untuk dapat menghubungkan jaringan komputer tersebut ke berbagai negara, jaringan WAN membutuhkan kabel fiber optik. Kabel ini akan ditanam di dalam tanah dan terdapat juga yang ditanam di bawah laut dengan teknik lebih modern. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih.